Nggak pindah channel, pantas aja. Asep. Assalamualaikum Mbak Raya. Apa kabar? Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ki Berem Jenggot. Aduh, pindahin channel susah, bingung. Naro remote dari mana? Hari ini kita nggak akan bahas kuliner. Hari ini kita nggak akan jalan-jalan. Tapi apa? Menyapa adik-adik kelas 7. Aki coba bernostalgia. Waktu dulu diajar oleh guru Aki masih nerap nih. Bukan berarti Aki merasa lebih pintar. Kalau ada salah, tolong koreksi di komentar. Ya, kita sama-sama belajar PKN, ngebahas tentang rumusan dasar Pancasila, dasar-dasar negara. Ya, dasar-dasar negara. Tapi Aki nggak mungkin pakai baju kayak gini. Waktu udah mepet, anak-anak udah pada menunggu. Anak-anak, adik-adik udah pada menunggu. Ya, Aki harus cepat-cepat ganti baju. Kagak enak gitu lama-lama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak-anakku sekalian kelas 7. Negara memanggil kalian untuk belajar PKN. Ayo, buang rasa malas, buang energi-energi negatif. Mari kita sama-sama fokus khusus untuk kelas 7. Oke, kita akan belajar PKN. Akan tetapi sebelum kita mulai, maka ada baiknya kita membaca doa. Mari kita sama-sama membaca doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anakku, perumusan dasar negara. Kenapa sih kita harus belajar ini? Maka ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari perumusan dasar negara, yang pertama, mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh perumusan dan usulan dasar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi keanggotaan dan tugas panitia 9. Oke, sebelum Bapak masuk materi, saya akan berikan simulasi dulu. Coba perhatikan. Ya. Nah, gedung megah. Kita lihat gedung ini, megah dan kokoh. Tapi bayangkan jika tidak memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Ditiup juga, hancur, rubuh. Begitupun dengan dasar negara. Jika sebuah negara tidak memiliki dasar yang kuat, maka negara itu akan mudah runtuh. Negara itu akan mudah hancur. Dan alhamdulillah, saya percaya bahwa adik-adik semua kelas 7 itu tahu dengan pasti bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Oke, hari ini kita akan bahas pembentukan BPUPKI. Yang kedua, proses perumusan dasar negara. Yang ketiga, peran pendiri negara dalam perumusan. Pada tanggal 9 Maret 1942 merupakan tanggal berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda. Dan ini tidak serta memberikan kesempatan untuk bangsa ini terbebas dari belenggu penjajah. Masuknya Jepang ke Indonesia merupakan babak baru dan Jepang berkuasa di Indonesia sejak 1942 sampai 1945. Jepang di tengah kedudukan Jepang di Indonesia, kondisi Jepang kalah perang.
Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya yang membuat Jepang semakin terdesak. Akhirnya pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuretsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Diningrat. Dan tugas BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut kemerdekaan dan menyiapkan pembentukan negara Indonesia. Anggota keseluruhan BPUPKI ini ada 62 perwakilan Indonesia dan 7 perwakilan dari Jepang, sehingga total menjadi 79. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada hari pertama, Ketua BPUPKI meminta anggotanya menyampaikan pandangan atau usulan, dan yang pertama kali mendapatkan kesempatan adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan pandangannya. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima pri kesejahteraan rakyat. Di hari kedua atau pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan 5 dasar negara, yaitu 1. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Baru pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, serta yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa dan atau ketuhanan yang ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Bung Karno menamakan ini sebagai 5 dasar atau Pancasila. Akan tetapi ini tidaklah cukup untuk mengukuhkan dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9 Lebih Indonesia. Panitia 9 ini membahas tentang perumusan dasar negara. Siapa saja Panitia 9 ini? Panitia 9 ini kita bisa saksikan di sini bahwa semuanya adalah orang-orang Indonesia, tidak ada orang Jepangnya seperti BPUPKI. Mereka semua bertugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pembentukan dasar negara. Ternyata Panitia 9 ini menghasilkan sebuah usulan atau rencana dasar yang disebut Piagam Jakarta, di mana pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 ini mengadakan pertemuan rahasia yang kelak nantinya menjadi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini bisa kalian lihat di sini isinya seperti itu. Nah, poin pertamanya adalah ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi isi Piagam Jakarta ini meninggalkan perdebatan, khususnya di poin 1. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Bung Hatta dalam sidang bertemu dengan Jonathan Hariri, perwakilan dari Indonesia Timur atau non-Muslim, menghasilkan kesepakatan mengganti pernyataan poin 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan ini lebih nasional ya, lebih semua golongan agama, jadi tidak hanya Muslim saja. Tuh. Tapi yang terpenting adalah berarti mengukuhkan bahwa bangsa ini, negara ini adalah negara yang beragama. Nah, sila-sila ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah selesai tanggal 7 Februari 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah
PPKI. Oke, sekian dari Ki Berem Jenggot. Untuk selanjutnya, nanti next kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang mengenai proses penetapan Pancasila dalam Undang-Undang. Permios. Selesai juga ngajar. Alhamdulillah. Ki Berem Jenggot dapat busur sama panah. Semoga adik-adik yang di rumah dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah, itu murni kesalahan Aki. Nah, untuk channel ini lebih berkembang dan mendatangkan manfaat, tentunya butuh dukungan dari adik-adik semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.